Selamat pagi sahabat GPB yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Mixon Gottlieb. Saat ini saya melayani di Jemaat GPB Kanaan Selagay Lingga di Lampung. Sebelum kita memulai aktivitas di pagi hari ini, kita akan bersama diperlengkapi dengan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga atas kasih dan karunia Tuhan yang telah menyertai di setiap perjalanan hidup kami. Bahkan di malam tidur Tuhan tetap sertai dan lindungi kami. Pagi ini kami telah bangun untuk memulai kembali tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, kami ingin menghadap kepadamu, menerima pemberitaan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi hidup beriman kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat menemukan kebenaran Tuhan dan dapat mewujudkannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dari surat 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat 16 sampai ayat 22. 1 Tesalonika pasal 5, ayat 16 sampai 22, firman Tuhan menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita di pagi hari ini. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, surat 1 Tesalonika ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia mendengar ada pertumbuhan iman di jemaat di Tesalonika sangat-sangat signifikan, dan itu membuatnya bersukacita. Namun dia harus menghadapi tantangan dan pertentangan dari kelompok-kelompok Yahudi yang tidak suka dengan pertumbuhan iman jemaat, karena itu dianggap sebagai ancaman. Dan oleh karena itu Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka dapat menghadapi pertentangan itu, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam diri jemaat-jemaat di Tesalonika. Pertanyaan besar itu adalah tentang hari Tuhan, dan Paulus mau memberitahu bagaimana cara mereka untuk menghadapi dan memahami hari Tuhan. Ada dua pertanyaan besar. Bagaimana mereka setelah mati walaupun hari Tuhan itu belum tiba? Lalu yang kedua adalah bagaimana hari Tuhan itu terjadi? Itu pertanyaan besar yang dihadapi oleh jemaat di Tesalonika. Oleh karena itu mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-15. Paulus berkata di sana, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Paulus ingin memberitahu kepada jemaat di Tesalonika bahwa berbaik-baiklah kalian agar kita layak saat hari Tuhan itu datang. Maka saat hari Tuhan itu datang ada 3 hal yang perlu kita lakukan saat menanti hari Tuhan. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke-16, apapun yang terjadi bersukacitalah. Lalu yang kedua di ayat 17, dalam situasi apapun jangan lupa untuk berdoa. Dan yang ketiga di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu berarti menggambarkan situasi dan keadaan, dan juga menggambarkan segala perasaan, segala kondisi manusia, gelap atau terang pandangan kita. Maka itu di ayatnya yang ke-19 dikatakan, tetaplah, janganlah padamkan roh,
Nyalakanlah semangat roh yang ada di dalammu. Lalu bagaimana mungkin di dalam segala hal kita mengucap syukur, kita berdoa, dan tetap menyalakan semangat roh itu? Semangat bersukacita, semangat berdoa, dan semangat bersyukur tidak tergantung pada situasi. Tetapi karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Sebagaimana yang ditulis dalam ayat 18 bagian B. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Itu mengartikan bahwa apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ukur buat kita, dan apa yang sepatutnya menurut Allah untuk kita lakukan. Maka saya simpulkan bahwa berdoa, bersukacita, dan mengucap syukur itu adalah perintah. Saat ada perintah, maka tuntutannya adalah ketaatan. Jadi soal doa, soal mengucap syukur adalah soal ketaatan. Nah, bagaimana kita merefleksikannya dalam hidup kita sehari-hari? Teks pembacaan kita di pagi hari ini. Yang pertama, berdoalah dan bersyukurlah di saat kita gagal atau di saat kita sukses. Karena yang lebih utama adalah ketaatan kita kepada Allah. Di dalam keluarga, sebagai pasangan suami dan istri, engkau akan dilihat anak-anak. Engkau dicontoh oleh anak-anak. Bagaimana engkau tetap taat saat engkau sedang dalam masalah. Sebagai anak-anak, engkau harus belajar taat. Keberhasilan hidup itu bukan seberapa banyak pencapaian kita atau seberapa banyak yang kita miliki, tapi saat kita bertahan di jalan yang benar. Taat adalah cara kita untuk bertahan di jalan yang benar. Di dalam pelayanan gereja, tentu ketaatan harus menjadi dasar kita. Pelayanan bukan untuk mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang-orang. Tapi pelayanan adalah soal bagaimana kita menunjukkan ketaatan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika di dalam pelayanan engkau direndahkan? Banyak orang yang tidak siap dengan itu. Karena disitulah kita diuji. Apakah kita bertahan atau kita mundur? Dalam karir, ketaatan akan menjadi modal utama untuk mendapatkan kesuksesan. Bukan soal keadaan kita yang punya kesempatan, punya pendidikan tinggi, punya orang dalam, punya modal materi yang banyak. Tapi ini adalah soal ketekunan. Punya orang dalam, punya gelar sarjana, master, atau doktor sekalipun, atau punya uang, belum tentu berhasil. Kalaupun dia berhasil, karirnya tidak akan bertahan lama. Tetapi orang yang tekun dan taat pasti akan sukses dan bertahan lama. Karena dia tahu bagaimana caranya menghadapi situasi yang baik atau bagaimana dia menghadapi situasi yang buruk. Ketekunan dan ketaatan. Maka itu, sahabat-sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, jadilah taat di dalam doamu. Jadilah taat di dalam ungkapan syukurmu, dan jadilah taat untuk membagikan sukacita, supaya semangat roh di dalam dirimu terus menyala, membawa kebaikan bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah diberitakan bagi kami di pagi ini, menyegarkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk memiliki semangat dalam menjalani aktivitas dan tanggung jawab kami di hari ini. Peliharalah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengarkan dari perkataan firman-Mu ini dapat kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Peliharalah kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa, supaya hidup kami juga membagikan kasih itu kepada semua orang yang kami jumpai. Ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam kesulitan, kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai, menjaga, dan memberikan kami hikmat, agar setiap pergumulan yang kami hadapi, dapat kami hadapi itu dengan keyakinan yang teguh. Dan kami mengerti bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Berkati keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, sanak saudara, orang tua,
orang-orang yang kami kasihi, lindungi jaga mereka di sepanjang hari ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai sehingga damai sejahtera berlimpah bagi mereka. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perjumpaan kita di Morning Call GPB saat ini. Saya Pendeta Mixon Gottlieb. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.